ketiga akan memperkenalkan hasil diskusi kami tentang perbedaan individu dan kesiapan belajar dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Baik, anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya Muhammad Azikra sebagai moderator. Yang kedua Benski Paldi Devalda, Empai Raihan Khairuddin, MFD Pavano. Alah. Masa bicara kurang deh. Lanjutilah. Materi pertama yaitu perbedaan kemampuan, ability, dan skill yang akan dibacakan oleh Fajar Febrian. Pada Fajar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan pengertian dari ability dan skill, yaitu ability dan skill merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam kerja. Ability berarti kemampuan atau kemampuan memiliki arti kesanggupan, kecakapan, kekuatan, bisa juga berarti kekayaan. Sedangkan skill atau keahlian adalah orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu kepandaian. Lanjut. Moderator, lanjut. Baik, selanjutnya sifat yang akan dibacakan oleh Faldi Devalda. Kepada Faldi dipersilahkan. Yang kedua adalah sifat. Ability adalah suatu hal yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Sementara skill bukan sesuatu yang sudah ada sejak lahir dan dapat dipelajari dan dikembangkan lewat pengalaman. Ability atau kemampuan tercipta secara natural dan dimiliki setiap orang sejak lahir. Sedangkan skill atau keahlian bisa didapat dengan belajar dan berlatih. Terima kasih. Yang ketiga yaitu cara menyelesaikan tugas yang akan dibacakan oleh Pait. Pada Pait dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah cara baiklah, lanjut. Ada suara dah, woi? Ada. Baiklah, yang ketiga cara menyelesaikan tugas. Contohnya dalam satu kelas, semua siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan hal yang biasa saja. Namun, siswa dengan skill khusus dapat menyelesaikan tugas dengan hal yang lebih baik. Yang keempat, contoh dalam dunia kerja yang akan dibacakan oleh Wendy Rizky. Pada Wendy dipersilahkan. Yang keempat, contoh dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, kemampuan intelektual meliputi berpikir, merespon, memecahkan masalah, kemampuan fisik, mengangkat barang berat, dan berlari. Skill terbagi dua. Satu, hard skill, keahlian teknik seperti menganalisis data dan menjalankan software. Yang kedua, soft skill, kemampuan interpersonal seperti kepemimpinan dan komunikasi. Baik, selanjutnya materi yang kedua, pengaruh usia terhadap keterampilan yang akan dibacakan oleh Hifzi Fafano. Pada Hifzi dipersilahkan. Materi 2, pengaruh usia terhadap keterampilan. Usia memiliki pengaruh signifikan terhadap keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik dan mental cenderung menurun, yang berdampak pada produktivitas kerja. Pada usia produktif 15-54 tahun, individu biasanya memiliki kekuatan fisik dan kreativitas yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Namun,
setelah usia 30-45 tahun, penurunan kemampuan fisiologi mulai terjadi yang dapat mempengaruhi keterampilan dan minat dalam pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan usia dalam pengembangan keterampilan dan pelatihan di tempat kerja. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, inteligensia dan penampilan motorik yang akan dibacakan oleh Vidi Nila. Kepada Vidi dipersilakan. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang inteligensia dan penampilan motorik. Inteligensia dan penampilan motorik saling berhubungan erat dalam perkembangan keterampilan fisik. Inteligensia yang mencakup kemampuan berpikir dan memproses informasi, berperan penting dalam memahami dan melaksanakan gerakan motorik. Peserta didik dengan inteligensia tinggi cenderung lebih cepat dan menyerap konsep gerakan yang mendukung penguasaan keterampilan motorik. Perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan halus yang masing-masing memerlukan koordinasi antara otot dan sistem saraf. Keterampilan ini dapat ditingkatkan melalui latihan yang konsisten, menciptakan hubungan positif antara inteligensia dan kemampuan motorik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vidi Nila. Selanjutnya materi yang keempat yaitu kesiapan aspek fisik yang akan saya bacakan. Kesiapan aspek fisik mencakup kondisi kesehatan dan kemampuan motorik yang diperlukan untuk melakukan aktivitas belajar. Kesiapan fisik berperan penting dalam mendukung proses belajar, karena individu yang sehat dan memiliki keterampilan motorik baik dapat lebih mudah beradaptasi dengan tuntutan kegiatan sekolah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesiapan fisik meliputi yang pertama, faktor kesehatan, yaitu kondisi fisik yang baik, bebas dari penyakit, dan memiliki stamina yang cukup. Yang kedua, keterampilan motorik, kemampuan melakukan tugas fisik seperti menulis dan menggambar yang mempengaruhi hasil belajar. Kesiapan fisik juga berhubungan dengan kesiapan fisikis dan emosional, yang semuanya saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Fajar Febrian. Pada Fajar dipersilahkan. Kesimpulannya adalah individu yang memiliki kesiapan belajar yang baik cenderung menunjukkan kinerja mandiri yang lebih tinggi. Kesiapan belajar mencakup kemampuan untuk mengatur diri, memotivasi diri, dan mengambil tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Individu dengan efikasi diri yang tinggi lebih mampu merancang dan melaksanakan strategi belajar secara mandiri yang berkontribusi pada hasil belajar yang lebih baik. Kinerja yang bermutu dan terukur dapat dicapai melalui pengembangan aspek-aspek kesiapan belajar seperti manajemen waktu dan motivasi. Dengan demikian, kesiapan individu dalam belajar mandiri sangat mempengaruhi kualitas dan efektivitas dalam belajar. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Banyak maaf, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.